Aku tidak pernah membentak, tidak pernah melawan. Tapi setiap kali aku disalahkan, suamiku memilih diam. Dan diamnya selalu lebih keras dari kata-kata ibunya. Di meja makan, di ruang tamu, di depan anak kami, aku diperkecil pelan-pelan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan persetujuan yang sunyi. Dan hari itu aku sadar, aku bukan istri yang dihormati. Aku hanya orang yang dibiarkan menelan semuanya sendirian. Halo, selamat datang di channel Cincin Luka. Di sini, kita tidak mencari siapa yang paling benar. Kita hanya mencoba jujur pada rasa yang sering kita sembunyikan. Kalau kamu pernah merasa sendirian di dalam rumah yang seharusnya jadi tempat pulang, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe. Siapa tahu, ceritaku hari ini adalah cerita yang selama ini tidak berani kamu ucapkan. Di luar, pernikahanku terlihat normal. Bahkan kalau dilihat sepintas, mungkin bisa disebut beruntung. Aku menikah dengan lelaki yang dalam banyak ukuran adalah suami yang baik. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah mengangkat tangan, tidak pernah pulang tanpa kabar. Ia bekerja, ia bertanggung jawab, ia hadir di rumah setiap malam. Dari luar, semuanya seperti gambar keluarga yang rapi. Tidak mewah, tapi cukup. Kami tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya. Awalnya itu terasa menenangkan. Ada yang bisa membantu kalau anak sakit, ada yang bisa ditanya kalau aku bingung memasak masakan yang belum pernah kucoba. Aku datang ke keluarga itu dengan niat baik, dengan keyakinan sederhana bahwa kalau aku bersungguh-sungguh, aku pasti bisa diterima. Ibunya menyambutku dengan ramah, tapi ada jarak yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia sering memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin bagi orang lain sepele, tapi entah kenapa selalu terasa seperti penilaian yang diam-diam disimpan. "Masakan kamu kurang asin," katanya suatu sore sambil tersenyum tipis. Atau, "Cara kamu mengurus anak kurang telaten. Dulu saya tidak begitu." Kadang ditambah, "Kamu harusnya lebih nurut sama suami. Perempuan itu tugasnya menjaga rumah tetap tenang." Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan dengan nada tinggi. Justru itu saja yang membuatku ragu pada perasaanku sendiri. Karena semuanya terdengar seperti nasihat, seperti kepedulian, seperti sesuatu yang wajar dari seorang ibu kepada menantunya. Aku tersenyum, aku diam, aku mengangguk. Setiap kali aku ingin menjelaskan bahwa aku sudah mencoba, bahwa aku juga membaca, belajar, bertanya pada dokter anak atau mencari cara terbaik mengatur keuangan, selalu ada suara kecil di kepalaku yang berkata, "Jangan terlalu sensitif. Dia hanya ingin membantu." Dan aku tidak ingin terlihat seperti menantu yang tidak tahu diri. Kupikir itu bagian dari proses, bagian dari belajar menjadi istri, menjadi ibu, menjadi bagian dari keluarga orang lain. Kupikir kalau aku cukup sabar, cukup rendah hati, cukup tidak banyak bicara, semuanya akan membaik dengan sendirinya. Aku meyakinkan diri bahwa diam adalah bentuk hormat, bahwa menerima adalah tanda kedewasaan. Suamiku pun sering berkata, "Mama cuma khawatir." Kalimat itu sederhana, tidak menyakitkan. Tapi entah kenapa selalu membuatku merasa seperti anak kecil yang terlalu perasa. Jadi aku memilih menahan keinginan untuk menjelaskan, menahan perasaan yang sebenarnya mulai terasa ganjil. Karena saat itu, aku belum tahu bahwa diam yang terus-menerus dipilih bukan hanya membuatku terlihat baik, tapi juga perlahan membuatku hilang sedikit demi sedikit. Dan aku belum sadar kapan tepatnya rasa itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berat dari sekedar belajar menyesuaikan diri.
Perubahannya tidak datang sekaligus. Ia datang pelan-pelan, lewat kejadian-kejadian kecil yang kalau diceritakan mungkin terdengar biasa saja, tapi entah kenapa selalu tertinggal di dadaku lebih lama dari seharusnya. Suatu pagi, anakku demam. Tidak tinggi, hanya hangat yang membuatnya rewel dan ingin terus digendong. Aku sudah memberinya obat sesuai anjuran dokter, mengompres, menunggu dengan cemas seperti ibu-ibu lain pada umumnya. Ketika ibu mertuaku datang dan menyentuh kening cucunya, ia menghela napas pelan. "Kamu kurang jaga dia semalam ya? Anak kecil itu gampang masuk angin kalau ibunya tidak peka." Kalimat itu diucapkan tanpa marah, bahkan terdengar lembut. Tapi di dalamnya ada keputusan yang sudah dibuat, bahwa ini salahku. Aku ingin menjelaskan bahwa semalam aku terbangun 3 kali untuk mengecek suhu tubuhnya, bahwa aku bahkan hampir tidak tidur. Tapi sebelum sempat mengatakan apapun, suamiku berkata ringan, "Iya, lain kali lebih diperhatikan lagi." Aku menatapnya sekilas. Tidak ada nada menyalahkan di suaranya. Hanya seperti mengiyakan sesuatu yang dianggap wajar. Dan entah kenapa, itu lebih menusuk daripada kalau ia membentakku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi dengan pola yang mulai bisa kutebak. Kalau suamiku pulang kerja dengan wajah lelah, ibunya akan bertanya, "Kamu masak apa hari ini?" Lalu menoleh kepadaku sebelum aku sempat menjawab. Seolah-olah jawabannya sudah menentukan apakah aku istri yang cukup baik atau tidak. Kalau kami harus menunda membeli sesuatu karena uang belum cukup, kalimat yang muncul adalah, "Perempuan itu harus pandai mengatur, jangan terlalu banyak mau." Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuabaikan. Cara suamiku lebih cepat merespons panggilan ibunya dibanding panggilanku. Cara setiap masalah selalu mencari arah yang sama untuk menyalahkan. Tidak pernah frontal, tidak pernah kasar, tapi konsisten. Aku beberapa kali mencoba membuka percakapan di kamar, saat kami hanya berdua dan suasana lebih tenang. Aku bilang pelan, bahwa aku merasa tidak pernah cukup, bahwa setiap usaha yang kulakukan seperti selalu kurang di mata ibunya. Ia mendengarkan, tapi jawabannya hampir selalu sama. "Sudahlah, Mama memang begitu orangnya. Gak usah dimasukkan ke hati." Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Di titik itu aku mulai sadar. Yang membuatku lelah bukan hanya komentar-komentar itu, tapi karena aku harus terus meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak berlebihan. Setiap kali aku merasa tersinggung, aku juga merasa bersalah karena tersinggung. Setiap kali aku ingin membela diri, aku takut dianggap melawan. Aku tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap tersenyum ketika keluarga besar berkumpul. Tidak ada ledakan, tidak ada pertengkaran. Hanya ada penumpukan kecil yang tidak terlihat. Seperti debu yang setiap hari jatuh dan tidak pernah benar-benar dibersihkan. Dan mungkin saat itulah diamku mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekedar cara untuk menjaga suasana tetap tenang, melainkan cara untuk bertahan di tempat yang perlahan terasa semakin sempit. Meskipun aku belum sepenuhnya siap mengakui kemana semua ini sedang bergerak. Malam itu akhirnya datang tanpa tanda apapun yang berbeda. Meja makan sudah tertata seperti biasa. Anak kami duduk di kursi kecilnya, memukul-mukul sendok ke meja dengan riang. Aku menyendok sup ke mangkuk, memastikan suamiku mendapat bagian ayam yang lebih banyak, karena ia pulang lebih larut dari biasanya. Semua terlihat normal, bahkan terlalu normal. Ibuku mertua datang membawa sambal buatannya. Ia duduk, mengamati sekeliling seperti biasa, memastikan semuanya pada tempatnya. Percakapan ringan mengalir tentang tetangga, harga bahan pokok, dan kabar saudara jauh.
Aku ikut tersenyum di waktu yang tepat, menanggapi seperlunya, menjaga nada suaraku tetap datar, agar tidak dianggap terlalu sensitif atau terlalu dingin. Lalu, tanpa perubahan ekspresi, ia berkata pelan namun jelas, "Perempuan itu harus tahu diri. Jangan cuma numpang nama keluarga." Sendok di tanganku berhenti di udara. Tidak ada yang menjatuhkan piring. Tidak ada yang memukul meja. Hanya hening kecil yang cepat ditutup oleh suara televisi di ruang tamu. Aku tahu kalimat itu bukan sekedar pepatah. Aku tahu arah pandangnya, meskipun ia tidak menatapku langsung. Kalimat itu seperti dilempar ke tengah meja, dan semua orang tahu siapa yang seharusnya menangkapnya. Aku menunggu. Entah apa yang kutunggu. Mungkin satu kalimat sederhana dari suamiku. Mungkin hanya, "Mah, jangan begitu." Atau sekadar, "Sudah, makan saja." Tapi yang kudengar hanya suara sendoknya yang menyentuh piring. Ritmis dan tenang, seolah tidak ada yang perlu ditanggapi. Saat itu aku tidak marah. Anehnya, aku tidak juga ingin menangis. Yang kurasakan justru seperti ruang kosong di dalam dada. Seperti sesuatu yang selama ini retak akhirnya patah, api tanpa suara. Aku mengunyah makanan yang tiba-tiba terasa hambar. Menelan tanpa benar-benar merasakan apapun. Sepanjang sisa makan malam, aku berbicara seperlunya. Mengambilkan air minum. Mengelap tangan anak kami. Mengangguk saat ditanya sesuatu yang tidak penting. Tubuhku ada di sana, menjalankan peran seperti biasa. Tapi pikiranku berdiri agak jauh. Mengamati semuanya. Dari luar. Setelah makan selesai dan piring-piring dicuci, aku masuk kamar lebih dulu. Suamiku menyusul beberapa menit kemudian. Ia tidak membahas apapun, tidak meminta maaf, tidak juga bertanya apakah aku tersinggung. Ia hanya bercerita tentang pekerjaannya hari itu, tentang target yang belum tercapai, tentang rapat yang melelahkan. Aku mendengarkan, seperti biasa. Di titik itu, aku sadar bahwa rasa aman ternyata bukan soal ada atau tidaknya kekerasan. Bukan soal seberapa keras suara yang dilontarkan. Rasa aman adalah ketika kamu tahu, di saat kamu direndahkan, ada seseorang yang akan berdiri di sampingmu tanpa kamu minta. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sendirian di rumah yang setiap hari kubersihkan, kuatur, dan kujaga. Bukan karena aku tidak dicintai, mungkin, tapi karena aku tidak dibela. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam caraku memandang meja makan, ruang keluarga, bahkan kamar tidurku sendiri. Seolah-olah aku mulai menyadari bahwa tempat yang selama ini kusebut rumah ternyata belum tentu menjadi tempat yang aman untuk hatiku. Dan aku belum tahu bagaimana caranya hidup dengan kesadaran itu tanpa perlahan berubah menjadi seseorang yang tidak lagi kukenal. Sejak malam itu, aku memang lebih banyak diam. Tapi diamku tidak lagi sama seperti dulu. Dulu aku diam karena ingin menjaga suasana. Sekarang aku diam karena aku tidak lagi yakin suaraku akan membuat perbedaan apapun. Ada jarak yang tidak terlihat, tumbuh di antara aku dan semua orang di rumah ini. Dan yang paling menyakitkan, jarak itu juga perlahan tumbuh di antara aku dan diriku sendiri. Aku tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian kerja suamiku, memastikan anak kami siap berangkat. Tanganku bergerak otomatis, seperti sudah hafal semua urutan tanpa perlu dipikirkan. Tapi di dalam kepalaku, ada percakapan-percakapan yang tak pernah keluar. Kalimat-kalimat yang kususun rapi, yang kubayangkan akan kuucapkan dengan tenang dan masuk akal,
lalu berakhir hanya sebagai latihan sunyi yang tak pernah benar-benar terjadi. Setiap kali ibuku mertua datang dan mengoreksi sesuatu, cara aku menata dapur, cara aku melipat pakaian, bahkan cara aku berbicara pada anakku, aku hanya mengangguk singkat. Bukan lagi karena ingin terlihat hormat, melainkan karena aku sudah lelah menjelaskan bahwa setiap rumah punya caranya sendiri. Lelah membuktikan bahwa aku juga belajar, juga berpikir, juga mencoba. Suamiku mulai jarang menyadari perubahan itu. Atau mungkin ia menyadarinya, tapi memilih tidak membahasnya. Kadang ia bertanya singkat, "Kamu kenapa akhir-akhir ini pendiam?" Dan aku menjawab, "Nggak apa-apa," dengan suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kalau aku jujur, aku takut dianggap memperbesar masalah. Kalau aku tetap menahan, aku tahu ada sesuatu yang terus mengendap. Ada sore ketika aku duduk sendiri di kamar setelah semua pekerjaan selesai. Memandangi lemari yang isinya pakaian-pakaian yang pernah kupilih dengan perasaan senang di awal pernikahan dulu. Aku mencoba mengingat, perempuan seperti apa aku saat itu. Yang penuh harapan, yang percaya bahwa semua bisa dibicarakan baik-baik. Aku bertanya dalam hati, kapan tepatnya aku mulai mengukur setiap kata sebelum berbicara. Mulai menimbang apakah perasaanku layak untuk disuarakan atau tidak. Aku tidak menangis histeris. Aku tidak membanting pintu. Justru yang terjadi sebaliknya. Semuanya terlihat tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah rumah ini baik-baik saja. Padahal ada bagian dalam diriku yang perlahan mengeras. Bukan karena benci, tapi karena terlalu sering menelan. Dan di tengah semua ketenangan yang terlihat rapi itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku takut. Bahwa kalau aku terus seperti ini, mungkin suatu hari aku tidak hanya akan diam, tapi benar-benar berhenti peduli. Dan aku belum tahu apa yang akan terjadi ketika rasa peduli itu benar-benar habis. Hari itu datang tanpa tanda khusus, sama seperti hari-hari lain yang tampak biasa. Pagi berjalan seperti rutinitas yang sudah hafal di luar kepala. Aku menyiapkan sarapan, memastikan anak kami makan cukup sebelum berangkat, merapikan ruang tamu yang sebenarnya sudah rapi. Semuanya terlihat stabil, tenang, terkendali. Tapi di dalam diriku ada sesuatu yang seperti berada di ujung tipis. Bukan marah, bukan juga sedih. Hanya semacam batas yang tidak lagi bisa ditarik mundur. Siang itu, ibuku mertua datang lagi. Ia melihat cucunya bermain adak berantakan di ruang tengah, lalu menggeleng kecil. "Kamu memang harus lebih tegas, rumah jadi tidak teratur begini," katanya sambil memindahkan beberapa mainan, lalu menatapku sekilas dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, antara kecewa dan merasa lebih tahu. Aku menarik nafas pelan, masih mencoba menjaga agar semuanya tetap datar. Tapi ketika suamiku pulang dan ibunya mengulang cerita itu dengan tambahan-tambahan yang membuatku terdengar lalai, ia hanya mengangguk dan berkata ringan, hampir tanpa beban, "Kamu memang harus lebih banyak belajar." Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak menghina. Tapi entah mengapa, ia terasa seperti simpul terakhir yang mengikat semua yang selama ini kupendam. Aku menatapnya cukup lama, bukan untuk mencari pembenaran, bukan untuk menunggu pembelaan. Aku hanya ingin memastikan bahwa ia benar-benar mengatakan itu dengan sadar. Di wajahnya tidak ada amarah. Hanya keyakinan kecil bahwa ia sedang memberi saran yang wajar. Saat itu aku tidak merasakan ledakan,
Tidak ada dorongan untuk membanting apapun. Justru yang muncul adalah kejernihan yang aneh. Seperti ketika akhirnya kamu berhenti berlari dan menyadari bahwa kamu sudah terlalu jauh menahan nafas. Aku diam bukan karena hormat, kataku pelan. Suaraku bahkan terdengar tenang. Aku diam karena aku muak. Ruangan itu tidak berubah bentuk. Lampu tetap menyala seperti biasa. Anak kami masih bermain, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Ibuku mertua terdiam, mungkin tidak menyangka aku akan berbicara sejelas itu. Suamiku menatapku, seolah baru menyadari ada bagian dari diriku yang tidak pernah benar-benar ia lihat. Aku tidak menambahkan penjelasan panjang, tidak merinci semua luka kecil yang sudah bertahun-tahun kukumpulkan. Aku hanya berdiri, masuk ke kamar, dan duduk di tepi tempat tidur. Tanganku gemetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku berhenti menelan. Malam itu aku tidak merasa menang. Tidak ada rasa lega yang dramatis. Yang ada hanya keheningan yang berbeda. Hening yang jujur. Untuk pertama kalinya, aku tidak sedang mencoba menjadi istri yang paling sabar atau menantu yang paling pengertian. Aku hanya menjadi diriku sendiri, dengan perasaan yang tidak lagi kusembunyikan. Dan di balik pintu kamar yang tertutup itu, aku sadar bahwa mungkin inilah awal dari sesuatu yang tidak lagi bisa kembali seperti dulu. Entah itu akan memperbaiki kami, atau justru membuka babak baru yang sama sekali belum siap kuhadapi. Tidak semua luka perlu suara keras untuk terasa dalam. Ada luka yang tumbuh pelan, tanpa teriakan, tanpa air mata yang dramatis. Hanya sunyi yang terus berulang setiap hari, sampai kita sendiri lupa kapan mulai merasa sesak. Kadang, yang paling menyakitkan bukanlah hinaan terang-terangan, tapi ketika kita terus-menerus disalahkan dengan cara yang halus, dan orang yang seharusnya berdiri di samping kita memilih untuk netral, seolah perasaan kita bukan sesuatu yang perlu dibela. Kalau kamu sedang berada di posisi yang sama, izinkan aku mengatakan ini dengan pelan. Perasaanmu valid, lelahmu nyata, dan kamu tidak berlebihan hanya karena ingin dihargai di rumahmu sendiri. Diam boleh, sabar boleh, mengalah pun kadang perlu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Karena pada akhirnya, yang paling lama harus hidup dengan keputusan itu adalah kamu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku di Cincin Luka. Kalau cerita ini terasa seperti cermin kecil dari hidupmu, tuliskan di kolom komentar. Kita mungkin berbeda cerita, tapi rasa lelah itu seringkali serupa. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dimanapun kamu berada, kamu tetap punya keberanian untuk jujur pada hatimu sendiri. Meski pelan, meski gemetar, tapi tetap jujur.